Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni faman tayyiba. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke. Sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Kalian tentunya pernah bermain di rumah teman ya. Nah, bagaimana cara bermain di rumah teman? Pembelajaran 1. Menyebutkan kembali isi teks pendek. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Jadi kalau kita mau menyebutkan kembali isi teks, kita harus membaca dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan seksama ya, supaya kita tahu apa isi teks yang kita baca. Selanjutnya melakukan gerakan kepala dan tangan, muatan SPDB. Gerakan kepala. Gerakan kepala berupa menengok ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri. Atau menengadah ke atas. Atau menunduk ke atas dan ke bawah. Itu gerakan kepala. Nah ini ke kanan ke kiri. Ini ke kanan ke kiri, yang ke atas bawah nggak ada contohnya, nggak ada gambarnya. Kemudian gerakan tangan berupa mendorong, menarik, bertepuk tangan, atau menjetikkan jari. Kalau ini diayun, ayun ke kanan, ayun ke kiri. Gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Oke. Berikutnya, menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Ayo, ingat kembali mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. Ini ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Berapa kali? 4. Nah, 4 kali ya. 4 kali terdiri dari angka 6. Berarti 4 kali 6. Hasilnya adalah 24. Ini penjumlahan 6 sebanyak 4 kali. Maka dinamakan 4 kali 6. Contoh yang kedua. Berapa kali ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali. Nah, terus ini 5. 6 kali 5. Berapa hasilnya 6 kali 5? 30. Nah, itu mengubah penjumlahan menjadi perkalian. Sekarang menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Bacalah soal dengan seksama, buatlah dahulu kalimat matematika yang sesuai, lalu hitunglah hasilnya. Cermati contoh soal dan penyelesaiannya dalam bukumu. Ya, coba kamu baca lagi di bukumu itu, buku pena. Selanjutnya, nah
menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Kamu kan baca teksnya dulu, bacaan itu dibaca. Nanti kalau sudah membaca teksnya itu dan kamu akan tahu isinya. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah jawabnya akan mudah kita jawab. Nah, caranya ini bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teks. Diwaca tenanan, nggih. Dibaca yang sungguh-sungguh. Jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Kok masih belum paham, dibaca lagi 2 kali. 2 kali belum paham, dibaca lagi sampai 3 kali. Pokoknya sampai paham. Kemudian tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Pembelajaran 2 menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Kalian kalau bermain di rumah teman itu harus mengikuti aturan yang ada di rumah teman. Yang pertama, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Ya. Yang kedua, permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Nah, ini anak-anak sedang bermain di rumah temannya. Nah, ini tidak curang saat bermain dengan teman. Nah, ini kalau bermain harus sportif, harus yang baik, tidak boleh curang. Oke, demikian pembelajaran tema 2, subtema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.